Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini gua akan lebih banyak cerita kenanya. Ini adalah pengalaman gua pakai Vivo X100 Pro yang mana chipsetnya MediaTek Dimensity 9300 selama kurang lebih 2 bulanan. Ya, walaupun launchingnya baru sekitar sebulanan yang lalu, tapi sejatinya gue tuh udah pegang handphone ini ya sebelum acara launchingnya. Biasalah udah coba-cobain duluan. Nah, singkat cerita, tadinya gue itu sebenarnya mau nih ganti daily driver yang kalau teman-teman ngikutin gue dari lama pasti tau lah. Kalau selama ini tuh gue pakainya adalah Galaxy S24 Ultra. Sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sama HP-nya dan bahkan gue bisa dibilang ketergantungan sih sama S Pen-nya. Tapi sampai akhirnya gue cobain dan pakai sehari-hari nih Vivo X100 Pro yang emang sebenarnya tuh lebih banyak ngeracunin ya dalam pemakaian sehari-hari gue biasanya. Kamera oke lah, faktor utamanya Zeiss gitu ya. Tapi bukan soal lebih bagus aja, tapi gue tuh seneng sama hasil kameranya baik dari foto atau bahkan videonya yang bahkan udah sempet juga gue share ke sosmed gue. Tapi ada tuh faktor lainnya juga kayak baterainya, kecepatan ngecasnya, sampai performanya juga menurut gue tuh lebih unggul handphone ini di saat ini gitu loh. Tapi ya itu kan kita ngomongin soal hardware nih ya barusan, pastinya itu nggak lepas dari chipsetnya, iya kan? Vivo X100 Pro ini yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9300 yang emang chipset tertingginya MediaTek saat ini. Bukan hal yang salah ternyata setelah dipakai sehari-hari. Performanya bisa gue bilang optimal banget yang disandingkan dengan beberapa hardware bawaan Vivo lainnya. Terus UI-nya Vivo ini sendiri. Terus juga bahkan ya ini yang tadi gue sebut, lensa Zeiss Apo telefotonya yang ada di handphonenya. Sekilas tentang MediaTek buat teman-teman yang mungkin belum aware, MediaTek itu kece banget. Kalian tuh nggak bisa lagi ngebandingin chipset Naga sama MediaTek ini dengan mengkomparkannya terlalu jauh. Semua itu ada keunggulannya masing-masing. Chipset MediaTek Dimensity ini tuh terbagi dalam beberapa kategori. Sebut aja Dimensity 6000 series itu untuk yang entry level. Terus ada Dimensity 7000 series ini untuk yang kelasan mid-range. Terus ada juga Dimensity 8000 series ini untuk yang mid-range tapi kelasnya premium, mid-range premium gitu sebutannya. Dan Dimensity 9000 series untuk kelasan flagship kayak Vivo X100 Pro ini. Dengan total 8 core CPU-nya, naikin performa 15% masing-masing core-nya dan juga 40% naikin performa multi-core-nya. Serta malah daya konsumsinya lebih irit 33% tuh berasa banget dalam pemakaian sehari-hari. Belum lagi dengan adanya 12 core GPU yang ningkatin peak performance-nya jadi 46% lebih kencang. Tapi daya konsumsinya tuh makin irit. Susah ya ngebayanginnya kalau teknis begini. Gak apa-apa. Gue juga emang gak biasa kok ngomongin soal teknis kayak begini sehari-hari. Intinya soal performa itu meningkat, tapi handphone masih tetap irit daya konsumsi baterainya. Langsung aja nih ya lihat data-data deh kalau begitu yang sempat gue tes buat ngebuktiinnya. Yang pertama nih, skor Antutu 10 gampang banget kita dapetin skor di angka 2 jutaan. Skor segini tuh udah kebayang lah ya, udah merem lah pokoknya untuk ngelibas semua game-game Android zaman sekarang mau berat sekalipun. Sebut aja kayak Genshin Impact, Wuthering Waves, ataupun PUBG ya sebagai patokan dulu. PUBG sebelum ada Genshin Impact kan terbilang berat juga, apalagi PUBG udah bisa yang grafiknya paling tinggi. Pokoknya bisa dimainin deh rata-kanan, apalagi ya kalau ngomongin PUBG dia juga udah support sampai 120 Hz refresh rate layarnya. Terus skor Geekbench 6 segini, gede nih baik yang single ataupun yang multi-core-nya. Terus skor PC Mark 10 juga dapetnya gede guys. Oke, lanjut lagi ke daya konsumsi baterainya nih. Gue tuh ada ngetes 2 kali dengan pemakaian refresh rate-nya itu stay ya di auto aja gue taruhnya. Pas pakai wifi terus di rumah itu bisa nyampe 19 jam 35 menitan. Terus kalau yang satu ini pas gue pakai data SIM card aja seharian, jadi wifi gue matiin, bisa nyampe 11 jam lebih. Kebayangkan ya, ini handphone tuh aslinya teman-teman bisa pakai kalau dipaksain banget bisa sampai 2 hari. Besokan yang baru ngecas itu juga sabi banget. Anyway, MediaTek Dimensity 9300 ini juga udah bisa 5G di kedua SIM cardnya. Terus juga untuk Wi-Fi udah support sampai Wi-Fi 7.
walaupun di Indonesia belum ada ya Wi-Fi 7-nya. Terus juga soal ngecasnya, nah ini nggak perlu lama-lama men. Vivo 100 watt flash charge-nya bisa banget diandelin. Gue ngetes ngecas setengah jaman doang dari 1% sampai full. Oke, data benchmark udah kelar. Lanjut deh, kita langsung main tes gaming. Nah di sini gue ada mainin Honkai Star Rail. Ini setengah jam lah dengan grafik high dan FPS itu 60. Baterainya turun cuma di 2%. Di 15 pertama ini baterai belum turun dari 100%. Pas udah 30 menitan jadi 98%. Habis itu gue lanjut main Genshin Impact dengan grafik dan FPS yang sama. Gue mainin setengah jam dan ada penurunan baterainya di 15 menit pertama dari 96% jadi 91%. Dan 15 menit berikutnya jadi 86%. Berarti main Genshin Impact dengan settingan grafik tersebut ngabisin kurang lebih ya sekitar 10% lah selama 30 menit. Sisanya ini game yang gue lagi mainin banget sampai gue jajan gacha-gachanya lah, yaitu adalah solo leveling. Grafisnya paling mentok kanan dan 60 fps. 15 menit pertama dari baterainya yang 85% jadi 77%. Terus lanjut lagi di 15 menit berikutnya baterainya turun jadi 69%. Kurang lebih ngabisin dayanya 16% ya total selama 30 menit. Intinya tuh ya udah aman gitu loh. Baterainya tuh beneran termasuk irit buat ngehandle grafik game-game kayak tadi. Kalaupun habis, ya udah kayak yang tadi gue bilang, dicolok aja buat ngecas dan itu juga ngecasnya cepet. Terus kalau ditanya, "Bang, handphonenya panas apa enggak?" Ya jujur, anget-anget menuju panas sih emang. Apalagi ya gue ngetesnya ini estafet mainin gamenya. Cuma dinginnya tuh cepet. Soalnya Vivo kan juga punya vapor chambernya dan aman lah pokoknya. Handphone flagship beneran, beda jeroan dalamnya guys. Kalau dibandingin sama mid-range apalagi entry level mah ya beda lah ya. Nah tapi kalau teman-teman risih sama panasnya ya tinggal dipakein aja casing bawaan sementara kalau belum beli merek yang lainnya atau yang third party casingnya gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke kameranya nih. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ini adalah salah satu yang sempet bikin gue galau. Hasil-hasil fotonya tuh, aduh, beneran dah. Cakep-cakep banget si Vivo X100 Pro ini. Belum lagi yang lensa Zeiss Apo telefoto kameranya nih, yang bisa foto ataupun merekam objek layaknya lensa makro, tapi nggak perlu dideketin. Tinggal di zoom aja tuh udah bisa kayak lensa makro. Terus juga lensa utamanya yang berukuran 1 inch ini tuh buat nangkep cahaya lebih banyak, baik buat foto ataupun videonya. Salah satu contoh videonya kemarin gue udah sempat bikin juga Cinematic in Jakarta. Nih kalau teman-teman belum sempat lihat, sebenarnya ada di Instagram gue, tapi gue tunjukin di sini. Tapi bang, kan kameranya bagus karena Vivo chip fitrinya tuh. Iya bener banget karena Vivo chip fitrinya. Tapi kan berarti si MediaTek Dimensity ini dengan mudah di-customize ataupun digabungin dengan chipnya, yang berarti para developer Vantage OS juga sudah mengcoding sedemikian rupa dan hasilnya gue bisa bilang berhasil dengan result foto-foto dan juga video yang ciamik dengan image processing yang termasuk cepat. Kalau foto mode potretnya pun bokehnya, ini kita bisa atur lagi setelah jepret. Kita bisa atur sesuai selera, bokehnya mau yang tebel banget atau yang tipis-tipis aja. Tapi intinya balik lagi ya, menurut gue pribadi, Vivo X100 Pro ini adalah jawaban sih buat teman-teman yang mungkin jenuh dengan flagship merek lain yang mungkin hanya mengandalkan nama besarnya aja. Soal performa, fitur, serta kamera, semuanya tuh udah bisa diandelin banget dengan lebih baik lagi. Pemakaian harian udahlah tutup mata aja, semua bisa dilibas dengan baik. Multitasking lancar, mau dipakai nonton seharian juga aman, layarnya bagus. Tapi jangan lupa, semua ini juga berkat chipset MediaTek Dimensity 9300-nya. Oh ya, hampir lupa, Vivo X100 Pro ini juga teman-teman bisa ngecas secara wireless itu 50 watt yang dijual terpisah dan juga mesti pakai kepala charger Vivo-nya ya. Serta dia juga punya sertifikasi IP68. Terus yang serunya lagi adalah soal after sales-nya. Garansi Vivo langsung ngasihnya tuh 2 tahun, nggak pakai syarat-syarat ribet ataupun disuruh beli lagi. Paling segini aja video
bisa bilang video tambahan kali ya, soalnya gue udah ngebikin video review juga untuk si Vivo 100 Pro ini, tapi ini kayak lebih deepnya lagi lah setelah pemakaian 2 bulan lebih. Semoga bisa tambah ngeyakinin teman-teman yang mungkin masih ragu untuk jajan Vivo X100 Pro ataupun Vivo X100 ya, soalnya chipsetnya juga sama-sama aja tuh, pakai Dimensity 9300. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.